Haleluya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang baik ini, di mana kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Saya mengajak kita untuk melihat dalam Injil Markus, pasalnya yang ke-10. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Injil Markus, pasalnya yang ke-10, mulai dengan ayatnya yang ke-46 hingga ayatnya yang ke-52. Sekali lagi, Injil Markus, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-46 hingga ayatnya yang ke-52. Saya akan mulai dengan ayat 46. Saudara akan mulai dengan ayatnya yang ke-47 dan ayatnya yang ke-52. Kita bersama-sama. Ya, sekali lagi, Injil Markus pasalnya yang ke-10 mulai dengan ayatnya yang ke-46 hingga dengan ayatnya yang ke-52. Saya akan mulaikan dengan ayatnya yang ke-46. Kalau saudara tidak keberatan, mari kita berdiri bersama-sama. Dan saya akan mulaikan dengan ayatnya yang ke-46. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabi, supaya aku dapat melihat." Bersama-sama. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Hari Minggu kemarin saya menyampaikan firman Tuhan dengan satu cerita yang saya sampaikan, yaitu tentang Zakius. Itu dalam Injil Lukas pasal 19. Baik cerita yang kita akan lihat hari ini, firman Tuhan yang kita lihat hari ini, dan apa yang saya sampaikan pada hari Minggu, yaitu mereka berada di satu tempat yang sama, yaitu kota Yeriko. Kita sudah melihat, mendengar tentang Zakius. Saya katakan hari Minggu bahwa dalam cerita Zakius, saya tidak melihat dari sisi kekurangan, kelemahan, apalagi dosanya Zakius. Tidak. Tapi justru saya melihat dalam cerita Zakius bagaimana sisi hal yang baik yang ada pada Zakius. Memang saya tidak memungkiri bahwa memang Zakius, ya seperti diceritakan dalam Alkitab, dia memang melakukan tentu hal yang salah, yang berdosa. Tapi bukan itu yang kita lihat bersama pada hari Minggu. Tapi kita melihat sisi baiknya, sisi positifnya yang ada pada seorang Zakius. Hari ini kita akan belajar juga dari seorang yang bernama Bartimeus. Dalam cerita ini dikatakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong,
ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Perjumpaan Yesus dengan Sakius sama dengan Bartimius, yaitu sama-sama di kota Yeriko. Saya akan berbicara sedikit dulu mengenai Yeriko. Yeriko atau kota Yeriko, istilah, pengertian, pemahaman yang ada dalam firman Tuhan. Yeriko itu berbicara tentang keadaan dunia. Sekali lagi, Yeriko itu berbicara tentang keadaan dunia yang penuh dengan perbuatan yang tidak baik. Yeriko itu juga berbicara tentang dunia kehidupan kita yang lama. Itulah kiasan, itulah gambaran tentang Yeriko. Sakius yang kita dengar kemarin juga berjumpa di Yeriko, berbicara kehidupan Sakius yang lama yang sudah diubahkan dan sudah dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari Bartimius. Bagaimana kehidupan lamanya Sakius, Bartimius, dan bagaimana ketika Tuhan juga memulihkan Bartimius. Nah, dalam cerita ini kita sudah lihat bahwa ternyata Yesus ketika dia keluar dari Yeriko, begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti perjalanan Yesus. Di antara orang yang banyak yang sedang berbondong-bondong mengikuti, melihat Yesus pada waktu itu, dan di dalam cerita itu di antaranya ada seorang yang bernama Bartimius, anak Timius. Dia duduk di pinggir jalan. Alkitab mengatakan bahwa Bartimius ini selain dia adalah seorang yang buta, yang tidak melihat, dan Bartimius ini juga dia adalah seorang pengemis. Bicara seorang pengemis, artinya Bartimius ini orang yang selalu mengharapkan pemberian orang, siapapun yang lewat di situ. Dan rupanya apa yang sering kita lihat di pinggir jalan, artinya sejak dari zaman Yesus memang sudah ada orang seperti itu, ya, yang hanya mengharapkan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai seorang buta tentunya dia tidak bisa bekerja, dan mungkin juga dia di lingkungan keluarganya kemungkinan juga tidak ada keluarga yang mampu, yang mapan ya, untuk membiayai kehidupan Bartimius. Sehingga ya Bartimius itu ya hanya bisa mengharapkan pemberian orang. Nah, dalam hal ini ketika kita lihat di dalam ayat 47, saya tidak berlama dalam 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Hari Minggu kita mendengar juga cerita tentang Sakius. Ketika Yesus lewat di kota Yeriko. Nah, kita sudah dengar cerita bahwa Sakius adalah tergolong orang yang sangat pendek waktu itu. Sehingga Alkitab berkata Sakius tidak bisa melihat Yesus, ya, karena mungkin dia tertutup dengan kebanyakan orang waktu itu. Ditambah lagi dia pendek, mungkin dia udah bercoba-coba melompat-lompat pengen lihat, tapi susah karena memang banyak orang juga pada waktu itu. Dan dalam cerita yang kita dengar, akhirnya ya walaupun orangnya pendek tapi akalnya panjang. Lalu apa yang dia lakukan waktu itu? Dia berusaha sekencang mungkin ke depan. Dan ternyata di depan ada pohon, namanya pohon ara. Dia berusaha bagaimana di tengah-tengah banyak orang yang hiruk pikuk waktu itu, dia berusaha untuk naik dan panjat ke pohon. Dengan tujuan apa? Dia tahu Yesus pasti akan lewat di situ. Dan memang benar, saudara. Ketika Yesus lewat di mana pohon itu berada dan Sakius sudah ada di atasnya. Lalu Yesus berkata, "Sakius, turun. Hari ini juga aku akan menumpang di rumah." Nah, sama peristiwa Sakius dengan Bartimius.
Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Saya percaya juga bahwa Bartimius sudah pernah mendengar berita tentang siapa Yesus itu. Sekali lagi, saya juga percaya bahwa Bartimius sudah pernah mendengar siapa Yesus itu, sehingga dengan jelas dia berkata di sini, ya, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Satu teriakan meminta belas kasih, satu teriakan meminta perhatian, satu teriakan meminta agar supaya nama yang dia panggil itu, yaitu Yesus, supaya nama itu datang mendekat. Dan tentunya dia mengharapkan sesuatu ada yang Yesus lakukan dalam kehidupannya. Itu sudah pasti. Dan dalam ayat ini dia berkata apa? Ketika ia berseru tadi, ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Nah, saudara, ini agak ironis ya. Ada orang yang kondisi fisiknya terbatas. Dia buta. Dia juga seorang buta dan juga orang yang tidak mampu, tidak punya, sehingga dia menjadi orang yang mengemis, mengharapkan pemberian orang. Dan dalam cerita ini ketika dia mulai berseru, "Yesus, anak Daud," justru ada banyak orang di sekeliling yang ada pada waktu itu justru menegur orang ini yang bernama Bartimius. Ada orang yang justru mencoba menghalang-halangi seorang Bartimius, di mana dia berteriak meminta belas kasih Yesus. Tapi Alkitab berkata di dalam ayat ini, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Pertanyaannya, apakah Bartimius menjadi diam karena begitu banyak ocehan orang? Begitu banyak orang yang berusaha untuk berkata, kamu diam saja. Ngapain kamu teriak-teriak? Saya tidak tahu bahasa-bahasa apa yang dilontarkan oleh orang banyak ini kepada Bartimius. Ya. Saya tidak tahu apakah ada bahasa-bahasa yang menyakitkan hati Bartimius. Apakah ada kata-kata yang menyinggung perasaannya? Maaf, dalam hal ini soal kekurangannya di dalam Alkitab tidak dijelaskan panjang lebar. Tetapi saya tidak tahu waktu itu. Apakah ada kata-kata yang mungkin saja membuat seorang Bartimius putus asa? Bisa juga. Tetapi yang pasti dalam ayat ini firman Allah berkata, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Hari ini saya ingin mau sampaikan begini. Bartimius ini adalah gambaran kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana Zakius, demikian juga Bartimius. Mungkin hari ini ada yang sedikit protes lah. Kita kan melihat memang kita kayak Bartimius yang buta. Mungkin engkau secara fisik engkau melihat. Tetapi mungkin kita tidak pungkiri, seringkali mata rohani kita bagaikan Bartimius yang tidak dapat melihat. Seringkali pandangan rohani kita menjadi pandangan yang seperti buta, tidak dapat melihat apa-apa. Kita tidak di satu kondisi, seringkali kita hilang harapan. Karena begitu banyak pergumulan, persoalan yang kita hadapi, sehingga seolah-olah Yesus itu terlalu jauh dari kehidupan kita. Seolah-olah teriakan kita pada waktu kita berseru di malam hari, "Tuhan, tolong keluarga kami, tolong suami, tolong istri, tolong anak-anak," dan sebagainya. Seolah-olah bagaikan Bartimius tidak ada yang mendengar. Makanya saya katakan, Bartimius ini adalah gambaran kehidupan kita. Kehidupan kita yang tadinya jauh dari Tuhan.
Kehidupan yang tadinya mengalami kebutaan secara rohani, bukan kebutaan fisik. Ya. Kita juga mungkin mengalami seperti Bartimeus, seperti seorang pengemis. Pengemis di sini adalah gambaran orang yang tidak berdaya, yang tidak bisa membuat apa-apa, hanya bisa mengharapkan. Tapi saya ingin mau sampaikan, hari ini biarlah kita mau menjadi sosok seperti Bartimeus yang tidak pernah berhenti terus memohon belas kasih Tuhan. Amin. Mungkin hari-hari ini saya tidak tahu pergumulan berat saudara, baik mengenai kesehatan saudara, mengenai ekonomi saudara, mengenai pergumulan pekerjaan, mengenai pergumulan pendidikan, masa depan, pergumulan keluarga, lain-lain sebagainya. Mungkin terlalu berat engkau hadapi. Tapi biarlah kita mengambil contoh dari seorang Bartimeus. Apa itu? Janganlah pernah berhenti memohon belas kasih Tuhan. Hari ini mulailah kita berkata, Yesus, anak Daud, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, tabib di atas segala tabib. Jikalau engkau sedang hari ini ada penyakit yang engkau hadapi, katakan, Yesus, engkau tabib di atas segala tabib. Engkau dokter di atas segala dokter. Kalau saat ini engkau bergumul dengan persoalan masalah-masalah ekonomi, engkau berkata, Tuhan, engkau Allah yang kaya, engkau yang menciptakan langit dan bumi dan memiliki segala apa yang ada dalam dunia ini. Dan engkau Allah yang sanggup memberikan apa yang kami butuhkan. Seorang Bartimeus, ada banyak orang yang mencoba mencegah dia. Mencegah dalam soal apa? Berseru. Hari ini saya tidak tahu. Mungkin ada bahasa-bahasa yang engkau dengar. Ngapain kamu berdoa? Ngapain kamu setia sama Tuhan? Ngapain juga kamu manggil-manggil Tuhan? Tok juga begini-begini saja. Bukankah mungkin ada kata-kata yang kadang-kadang membuat kita putus asa? Enggak perlu lagi. Ya namanya udah begitu nasibmu misalnya. Udah enggak akan bakal baik lagi. Ya, enggak akan bakal berubah. Ngapain engkau berseru, ngapain engkau berdoa? Tok sama saja. Bukankah seringkali ada bahasa-bahasa yang seperti itu yang kadang-kadang nyampai di pendengar, di telinga kita? Ya. Seolah-olah membuat kita untuk berpasrah aja dengan apa yang ada. Tok memang udah begini kok nasib kita. Tapi kita melihat seorang Bartimeus, dia merindukan ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Saya baca selanjutnya. Ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ayat 49. Saya harus katakan begini. Bartimeus sanggup mencuri perhatian Yesus. Ingat, pada waktu itu sama dengan peristiwa Zakius. Bukan hanya ada 4-5 orang pada waktu itu, banyak orang. Sekali lagi, pada waktu itu bukan hanya ada 4-5 orang, tapi banyak orang yang berbondong-bondong. Kata berbondong-bondong itu memberikan pengertian jumlah orang yang banyak. Orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tapi maaf, dari sekian banyak orang yang berbondong-bondong pada waktu itu, hanya seorang Bartimeus yang sanggup dan mampu mencuri hati Yesus. Sehingga apa saudara? Bartimeus mendapat perhatian istimewa. Sama dengan Zakius. Pada waktu itu juga banyak orang yang juga bersama-sama dengan Yesus. Tapi dalam cerita itu tidak diceritakan Yesus mampir di rumah orang lain. Tapi dalam cerita itu Yesus hanya mampir di rumah yang bernama Zakius. Artinya apa? Zakius mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Hari ini
Semua kita merindukan hal yang sama termasuk saya. Saya mau hari ini juga saya mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Saudara juga pasti mengharapkan saudara mendapat perhatian khusus, mendapat perhatian spesial dari Tuhan. Biasanya kalau orang memberikan sesuatu kepada seseorang, ini kado yang spesial, wah itu luar biasa. Kalau dibilang kado yang spesial, khusus. Nah, Bartimius mendapat perhatian spesial dari Tuhan. Di situ dikatakan lalu Yesus berhenti. Kenapa? Karena waktu itu Yesus sedang berjalan bersama-sama dengan orang yang banyak. Tetapi ketika Yesus mendengar ada teriakan, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Rupanya kata-kata itu menggentarkan hati Yesus. Rupanya kata-kata Bartimius seolah-olah Yesus tidak bisa membendung untuk dia harus berhenti. Ya, di tengah-tengah kasak-kusuk orang yang begitu banyak, dan saya percaya juga orang yang pada waktu itu banyak yang ngomong ini. Tapi teriakan Bartimius mendapat perhatian dan ada di hati Yesus. Dan Alkitab berkata, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata, kuatkan kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Perhatikan ayat 50. Sekali lagi, perhatikan ayat 50. Ini yang saya mau katakan di dalam ayat ini. Bartimius mengalami apa yang disebut dengan lahir baru. Yesus mengalami apa yang disebut Alkitab menjadi manusia yang baru. Apa itu saudara? Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara, zaman dulu, di zaman Yesus, kalau saudara membaca dalam Alkitab, kalau kita kan yang umum ya sekarang, kita mengenakan baju. Semua kita hari ini baik laki perempuan mengenakan yang namanya baju. Kalau zaman dulu ada yang disebut baju, itu di dalam, ada yang disebut jubah. Nah, Bartimius dia menggunakan dua. Menggunakan baju pakaian dan menggunakan jubah yang di luar. Nah, tentu kita jangan dulu berpikir negatif loh. Si Bartimius itu enggak tahu-tahu tiba-tiba dia membuka jubah. Tentu ada maksud. Saudara bisa bayangkan seorang Bartimius yang buta, pengemis. Namanya orang buta. Dia nggak bisa milih-milih tempat yang bagus dan tempat yang nggak bagus. Asal jangan basah aja kali ya, dia masih bisa. Tapi yang namanya kotor, namanya adab, main-main dulu kan namanya dia buta, tidak melihat. Dia bergeser lagi, udah. Yang penting Anda bisa duduk, saudara. Artinya apa, saudara? Sudah pasti jubah yang dia kenakan itu sudah kotor. Dan hal ini menggambarkan kehidupan kita yang lama, yang kotor. Sekali lagi, hal ini menggambarkan kehidupan kita yang lama, kehidupan yang apa? Yang kotor. Hari ini tidak ada yang merasa bahwa sejak dia lahir dia bersih terus pakaiannya. Pasti kita pernah mengalami pakaian kita kotor. Kehidupan kita pernah kotor. Kita pernah melewati masa-masa yang gelap, masa-masa yang kotor seperti Bartimius. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Apa maksudnya? Karena Bartimius tahu siapa yang dia akan hadapi, siapa yang memanggil dia untuk berjumpa. Dia tahu itu, dia adalah Yesus. Dia tahu dia adalah seorang sosok yang akan menebus segala dosa-dosanya. Maka apa yang dia harus lakukan? Dia harus menanggalkan jubahnya yang lama, jubah yang sudah kotor, karena dia akan berjumpa dengan Yesus. Hari ini, kalau kita mau mengalami perjumpaan dengan Yesus, kita harus ambil
kita harus mencontohi apa yang dilakukan oleh Bartimeus. Tanggalkan semua jubah-jubah kita yang lama. Dalam pengertian rohani, jubah-jubah yang lama itu banyak macam. Ada jubah kesombongan, tanggalkan. Jubah iri hati, tanggalkan. Jubah kemunafikan, tanggalkan. Jubah amarah, kemarahan, tanggalkan. Itu adalah pakaian-pakaian yang lama yang tidak layak kita pakai ketika berjumpa dengan Yesus. Itulah pakaian-pakaian yang merusak kehidupan kerohanian kita. Kita harus tanggalkan. Makanya saya katakan bahwa jubah itu berbicara kehidupan kita yang lama, yang harus kita buang, yang harus kita lepaskan, sama dengan Bartimeus. Dan kita lihat ketika dia sudah menanggalkan jubahnya dan dia berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi, saudara? Tentu tidak akan terjadi biasa-biasa saatnya. Situasi tidak akan biasa saja, saudara. Ada satu situasi yang luar biasa terjadi. Ayat 51. Tanya Yesus kepadanya. Ini sudah berjumpa. Tanya Yesus kepadanya. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni atau guru, Rabi, supaya aku dapat melihat. Hari ini, kalau kita sudah berani menanggalkan jubah kita yang lama, Yesus akan berkata saat ini, apa yang kau butuhkan, apa yang kau kehendaki, akan aku perbuat bagimu. Luar biasa, saudara. Seorang Bartimeus, maaf, yang buta, yang juga pengemis. Tapi hari ini Bartimeus menjadi orang yang istimewa. Hari ini Bartimeus menjadi orang yang sudah diubahkan, bukan lagi Bartimeus yang lama, tapi menjadi Bartimeus yang dibaharui oleh Tuhan. Saya ingin memberikan sedikit ayat yang sehubungan dengan ayat ini. Coba kita lihat mengenai manusia yang dibaharui. Efesus 4, mungkin ada yang bisa bantu baca. Efesus 4 ayat 20 sampai dengan ayat 24. Sekali lagi, Efesus 4 ayat 20. Ini tentang judul topik ini adalah manusia baru. Jadi bagus sekali untuk kita baca. Efesus 4, nanti saudara boleh baca di rumah satu perikop, tapi hari ini kita hanya baca saja dari ayat 20 sampai 24 saja. Tapi kalau saudara punya waktu di rumah, saudara boleh baca satu perikop itu. Saya minta tolong ada yang sudah siap untuk boleh bantu baca. Efesus 4 mulai dengan ayat 20. Mungkin apa Ibu Desi boleh bantu baca? Efesus 4 ayat 20 hingga 24. Iya. Manusia baru. Iya. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Amin. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Amin. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Amin. Harus menanggalkan manusia lama. Menanggalkan seperti Bartimeus tadi. Yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Dibaharui. Amin. Dan mengenakan Amin. manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Haleluya. Saya tertarik dengan ayatnya yang ke-22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya. Maksudnya manusia yang lama itu akan menemui kebinasaan katanya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayatnya yang ke-23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini ayat dilakukan oleh Bartimeus. Dia mau menanggalkan jubah kehidupan yang lama. Ini yang saya katakan tadi, jubahnya Bartimeus itu gambaran adalah sifat-sifat yang lama. Sifat-sifat manusia yang lama itu harus ditanggalkan. Kalau kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mau mengalami sesuatu dengan Tuhan, tanggalkan jubah yang lama.
Dan ayat tadi berkata apa kepada Bartimeus tadi? Yesus bilang apa? Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni. Pengertian Rabuni, guru atau rabi, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kita melihat di sini langkah iman seorang Bartimeus luar biasa. Sekali lagi, langkah iman seorang Bartimeus luar biasa. Ada harga yang dia bayar, saudara. Pertama, harga yang dia bayar tadi, saudara, dia tidak henti-henti berseru, itu harga. Yang kedua, harga yang dia bayar apa, saudara? Dia siap mendengar ocehan, omongan orang walaupun itu menyakitkan. Dia tidak mau peduli. Yang ketiga, dia merelakan semua sifat-sifat duniawi, sifat-sifat kedagingan, sifat-sifat kemanusiaannya yang lama. Dia rela tinggalkan, dia rela tanggalkan semua. Dia lepaskan dari kehidupan itu. Saudara-saudara, untuk kita mengalami sesuatu yang luar biasa, kita juga harus berani membayar harga. Jangan pernah kita berhenti berseru kepada Tuhan. Jangan pernah kita berhenti memohon kepada Tuhan. Apa itu, saudara? Memohon belas kasih Tuhan. Semua kita sama. Kalau kita datang kepada Tuhan, tujuan kita kan semua sama, nggak berbeda. Ya. Sekali lagi, tujuan kita semua sama. Apa, saudara? Memohon belas kasih Tuhan. Soal kebutuhan kita berbeda-beda kebutuhannya, tapi intinya memohon belas kasih Tuhan. Karena kalau kita datang kepada Tuhan, itu bukan kita datang kepada seperti orang tua kita. Mah, duit bagi dong. Pak, duit bagi dong. Bukan begitu. Tapi kepada Tuhan, kita memohon belas kasih. Karena ketika kita memohon belas kasih, maka kita akan mendapat anugerahnya Tuhan. Bartimeus, Sakius hari Minggu kemarin mendapat anugerah dari Tuhan. Pengertian anugerah itu, saudara, beda. Saya kasih contoh. Orang kalau bekerja di satu perusahaan, satu kantor, dia dapat namanya gaji. Itu bukan anugerah, memang haknya dia. Orang dia udah bekerja kok. Kita harus bedakan. Mendapat anugerah dengan mendapat sesuatu yang memang menjadi hak kita. Orang bekerja, dia digaji, itu hak dia. Dan itu memang sudah begitu aturannya. Hukumnya begitu, saudara. Ya, sampai ada namanya hukum ketenagakerjaan karena menyangkut hal-hal itu hak. Sebab takutnya kalau nggak ada aturan, ada perusahaan main ini tiba-tiba dia nggak kasih gaji. Makanya ada namanya hukum itu, saudara. Dibuatlah. Kenapa? Orang itu punya hak untuk menerima. Dia sudah bekerja. Tapi kalau anugerah itu bukan beda. Anugerah itu sesuatu yang bukan menjadi hak kita sebetulnya, tapi hanya mendapat belas kasih Tuhan. Itu anugerah. Saudara mendapat sesuatu yang saudara nggak lakukan, saudara nggak kerjakan, saudara bukan hasil keringat saudara, tapi saudara dapat apa itu? Anugerah. Dan kita selalu memohon belas kasih supaya kita mendapat anugerah dari Tuhan. Ya. Ke dokter, proses kesembuhannya, dokter kasih obat, ada aturan-aturannya, prosesnya sekian lama, ada kesembuhan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, hanya dengan tangan Tuhan, hanya dengan jamahan Tuhan, kita menjadi sembuh. Itu anugerah. Ya, karena tanpa obat itu, saudara, tanpa ini dan itu anugerah. Ya, saudara. Saudara membutuhkan sesuatu, tiba-tiba saudara mendapatkan yang saudara tidak nyangka, dari mana tiba-tiba kok Tuhan atur sedemikian rupa, itu anugerah. Nah, satu ayat lagi saya akan tutup dengan 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Dan kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama karena saya akan mengakhiri firman Tuhan di ayat ini. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17, kita bersama-sama akan membacakan ayat ini. Dalam hitungan yang ketiga,
Kita baca secara bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat 17. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama, kehidupan lama daripada Bartimius sudah berlalu. Sekarang ia mendapat kehidupan yang baru. Apa itu saudara? Dia tidak buta lagi. Dia tidak pengemis lagi. Dia tidak orang yang kotor lagi. Dia sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dia sudah diubahkan oleh Tuhan. Hari ini kita semua mau mengalami hal itu. Kita mau diubahkan Tuhan. Kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Tapi ingat, belajar dari seorang Bartimius. Jangan pernah berhenti berseru. Jangan mempedulikan kalau ada omongan-omongan yang tidak baik. Jangan kasih tempat. Sekali lagi, jangan memberi tempat kepada omongan-omongan yang membuat engkau lemah, membuat engkau sepertinya engkau putus asa. Jangan kasih tempat dengan omongan itu. Yang ketiga, kalau ada hal-hal yang tidak baik, introspeksi diri kita, tanggalkan semuanya itu. Yang lama kita harus berani tanggalkan, lepaskan, supaya kita mengenakan manusia baru di dalam Efesus tadi. Kita akan kenakan dalam kehidupan kita, yaitu manusia yang dibaharui oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan. Biarlah kita mengalami kemenangan, mengalami perubahan yang luar biasa seperti seorang Bartimius. Tuhan berkati firman Tuhan.